Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتفى آثاره إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Kaum muslimin, kaum muslimat, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, dengan kenikmatan itu jualah di kesempatan malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita. Allah kembali mempertemukan kita dan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk sama-sama duduk di hadapan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Harapannya semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita keikhlasan di dalam apa yang kita amalkan ini, karena ikhlas menjadi permintaan setiap orang-orang yang saleh dari pendahulu kita. Di antaranya Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla meminta agar amalnya itu dijadikan sebagai amalan yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, dan dijadikan amal yang sedang dikerjakan itu sebagai amalan yang saleh, serta meminta kepada Allah agar dari amalan-amalan yang beliau kerjakan tidak tercampur di dalamnya untuk selain Allah Azza wa Jalla sekecil apapun. Sebagaimana doa dari Amirul Mukminin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, Allahumma ja'al amali salihan waj'alhu laka khalisan wa la taj'al li ahadin fihi syai'an. Amirul Mukminin radhiyallahu anhu berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al amali salihan, ya Allah, jadikan amalanku ini sebagai amal salih. Permintaan beliau radhiyallahu taala anhu. Sementara kalau kita lihat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa Amirul Mukminin Umar itu telah mendapatkan jaminan masuk ke dalam surga ketika beliau masih hidup, dan beliau adalah orang yang kedua yang mendapatkan jaminan surga di masa hidupnya setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tapi lihat, beliau masih meminta kepada Allah agar amal yang sedang dia kerjakan itu Allah jadikan sebagai amal saleh. Allahumma ja'al amali salihah, ya Allah, jadikan amalanku ini sebagai amal saleh. Waj'alhu laka khalisa, dan jadikan amalku ini adalah menjadi amalan yang ikhlas. Lihat pula bagaimana Amirul Mukminin, nyaris kita akan katakan bahwa bagaimana Amirul Mukminin Umar bin Khattab ini akan tidak ikhlas, sementara yang menjadikan amalan itu tidak ikhlas itu tidak mendekat kepadanya, syaitan. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, ma salakta fajjan illa wa salaka syaitanu fajjan ghaira fajjik. Wahai Umar, tidaklah engkau itu melewati suatu jalan kecuali syaitan akan melewati jalan yang tidak engkau lewat di dalamnya, menyingkir dari jalan yang dilalui oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Ini juga menjelaskan bahwasanya Umar itu nyaris tidak didekati oleh syaitan, walaupun beliau bukan maksum. Tetapi syaitan takut
untuk mendekat kepada Umar radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Tapi beliau masih meminta kepada Allah agar amalnya itu dijadikan oleh Allah sebagai amalan yang ikhlas. Wala taj'al li ahadin fihi syai'a. Dan ya Allah, jangan jadikan engkau dalam amalan itu sedikit pun untuk selainmu, sekecil apapun. Sekiranya amal itu misalkan senilai satu botol ini, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak ingin satu tetes dari air yang ada dalam botol ini untuk selain Allah Azza wa Jalla. Ingin semuanya hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak menginginkan sedikit pun dari amalannya itu ada untuk selain Allah Azza wa Jalla. Dan ini yang sudah sepantasnya menjadi cita-cita kita semua. Kita meminta kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla jadikan kita semua di antara orang-orang yang ikhlas, di antara orang-orang yang mendapatkan nilai amal saleh, dan Allah jadikan amal-amal kita itu semuanya murni untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersalawat kepada Nabi yang kita cintai, Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga terlimpah tercurah kepada keluarga beliau, kepada sahabat dan sahabiat beliau, juga kepada semua yang mereka berusaha untuk senantiasa istiqamah meneladani dan mengikuti syariat beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin, kaum muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, bahasan kita pada kesempatan malam yang mulia ini di dalam kitab Syarah Aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, kita masuk ke arah pembahasan kaidah dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam mengambil dalil dan juga di dalam memahami dalil. Saya ulang, pembahasan kita dalam kitab Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah terkait dengan pembahasan bagaimana kaidah dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam mereka itu mengambil dan menggunakan dalil. Karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat berkaitan erat dengan dalil. Dan terkait dengan dalil itu ada dua, pengambilan dalilnya tepat dan penggunaan dalilnya juga harus tepat. Ya, pengambilan dalil yang jelas dan juga pengamalan serta penggunaan dalilnya yang sesuai. Ini prinsip akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, beliau sang penulis hafizahullah taala rahimahullah, beliau menyatakan, Ustaz Yazid ibn Abdul Qadir Jawaz alaihi rahmatullah tabaraka wa taala, berikut ini adalah kaidah dan prinsip dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam mengambil dalil dan menggunakan dalil. Baik, kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, yang pertama, kaidah dan prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sumber akidah kita yaitu Al-Quran, Kitabullah, dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih dan ijma' salafus salih. Ini prinsip, kaidah dan prinsip daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa sumber akidah kita ini tiga. Sumber akidah, ya, kita tidak mengatakan dalil, tapi sumber akidah. Kalau dalil kita biasanya ada empat, ada Al-Quran, ada Sunnah, ada Ijma', ada Qiyas. Ini masadir, landasan kita dalam beragama. Tapi kalau sumber akidah kita tiga. Kalau tidak daripada Al-Quran, maka kita ambil dari Sunnah atau hadis, dan juga kita ambil dari Ijma', karena tidak ada qiyas dalam masalah akidah. Tayyib, tidak ada qiyas di dalam masalah akidah. Atau kita katakan prinsip dan sumber akidah kita ada tiga: Kitabullah, wa sunnatu Rasulillah, wa ijma'is salafus salih, yaitu Al-Quran, kemudian hadis yang sahih, dan juga kemudian ijma'nya para salafus salih. Sehingga tidak ada akidah yang kita yakini yang menyimpang daripada Al-Quranul Karim. Tidak ada akidah yang kita yakini yang tidak sesuai dengan dalil hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak ada akidah yang kita yakini
yang tidak sesuai dengan ijma'nya para salafus salih. Dan kata-kata salafus salih yang perlu kita fahami, kata-kata salafus salih ini biasanya dihubungkan atau disandarkan kepada 3 generasi terbaik umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang disebut dengan salafun salih, yaitu para sahabat, dan yang menjadi murid para sahabat yaitu para tabi'in, dan yang menjadi muridnya murid para sahabat yaitu at-tabi'in. Ya, ini semuanya adalah salafus salih. Sehingga apa yang menjadi kesepakatan mereka, apa yang menjadi ijma' mereka para salafus salih, itu adalah sumber akidah kita. Ya, itu adalah sumber akidah kita. Taib, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian prinsip yang kedua, setelah kita tahu sumbernya adalah Al-Quran, kemudian hadis, kemudian ijma', prinsip yang kedua atau kaidah yang kedua yang harus kita pahami baik-baik adalah bahwa setiap hadis yang sahih maka itu wajib diterima. Itu prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak menolak hadis sahih. Ya. Di antara prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak menolak hadis sahih. Sehingga setiap hadis sahih yang memang itu nyata datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu wajib diterima. Walaupun hadis itu sifatnya ahad, tidak sampai kepada kadar mutawatir. Ya. Walaupun sifat hadisnya itu adalah hadis ahad, maka inda ahli sunnati wal jamaah yuqbal hadithu, diterima hadisnya selagi hadis itu adalah hadis yang sahih. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menyatakan, wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kepada kalian maka ambil, terima, dan apa-apa yang dilarang olehnya maka tinggalkanlah. Ini kata Allah Azza wa Jalla. Kemudian kaidah yang ketiga ini perlu kita pahami baik-baik ya, sehingga kita nanti faham bagaimana akidah Ahlussunnah itu mereka berada di atas jalan ini. Yang pertama, sumber akidah mereka 3, Al-Quran, hadis, ijma'. Kemudian kaidah yang kedua, setiap hadis yang sahih walaupun itu ahad maka harus diterima. Ini kaidah yang kedua. Kemudian kaidah yang ketiga kata beliau di sini rahimahullahu taala, yang menjadi rujukan di dalam memahami Al-Qur'an dan sunnah adalah nas-nas yang sahih. Saya ulang, yang menjadi rujukan di dalam memahami Al-Qur'an dan as-sunnah, alhamdulillah, yang menjadi rujukan kita di dalam memahami akidah ataupun Al-Quran dan Sunnah adalah nas, yaitu teks Al-Quran maupun hadis yang menjelaskannya, itu dengan pemahaman para salafus salih. Sehingga tidak mungkin kita akan memahami Al-Quran, tidak akan mungkin kita memahami hadis dengan bukan pemahaman salafus salih, tidak mungkin. Makanya dulu pernah kita sampaikan ya, ketika setiap kelompok mereka menyatakan kami ini adalah Al-Quran dan Sunnah. Setiap kelompok, masing-masing kelompok mereka mengatakan kami pengikut Al-Quran dan kami pengikut Sunnah. Tapi ternyata mereka sebagiannya sesat. Kenapa? Karena mereka membuang kaidah ini. Mereka membuang kaidah memahami Al-Quran, memahami hadis atau teks-teks Al-Quran dan hadis bukan dengan pemahaman salafus salih. Mereka tinggalkan sahabat, mereka tinggalkan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, sehingga mereka mengambil Al-Quran, mereka pahami dengan pemahaman mereka. Mereka ambil hadis, dipahami dengan pemahaman mereka, dan mereka tidak memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salafus salih. Sementara akidah kita mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah atau sesuai dengan pemahaman salafu as-salih. Ini yang kita yakini sebagai ahlu sunnati wal jamaah.
Kita nggak akan paham Al-Quran kalau tidak mengambil tafsirannya para sahabat. Kita tidak memahami hadis kalau tidak mengambil bagaimana syarahnya para sahabat dalam memahami hadis tersebut. Makanya kalau ada orang yang menyelewengkan makna hadis, dikatakan hadisnya ada, ternyata para sahabat tidak memahami demikian, tapi orang ini memahami seperti itu, maka ini hal yang lucu. Kenapa kita katakan lucu? Hadis turun kepada mereka, hadis diucapkan oleh Rasulullah kepada mereka, dan diajarkan oleh Rasulullah makna hadis itu, dan mereka tidak memahami demikian. Datang orang akhir zaman memahami hadis dengan pemahaman yang lucu, pemahaman yang aneh, terus dikatakan itu pemahaman yang benar, dan mereka tinggalkan pemahaman sahabat. Maka berarti ada orang yang lebih paham tentang hadis selain dari sahabat. Maka ini luar biasa. Dan ini merupakan klaim bahwasanya sahabat tidak memahami hadis. Tayyib, seperti orang yang menyatakan bahwasanya Utsman atau bahwasanya Bilal itu melakukan perkara bid'ah. Contohnya, ada orang yang menyatakan Bilal melakukan bid'ah. Ketika ditanya, bid'ah yang mana yang dilakukan Bilal? Mereka katakan bid'ah Bilal melaksanakan salat sunnah wudu 2 rakaat. Kok bisa dikatakan Bilal melaksanakan bid'ah? Karena Nabi masih bertanya kepada Bilal bahwasanya apa yang menjadikan Bilal itu suara terompanya terdengar oleh Nabi di dalam surga. Berarti kan Nabi nggak tahu, kan begitu. Sehingga mereka mengatakan lihat Bilal dia melakukan bid'ah. Sementara Bapak Ibu sekalian rahimanillah wa iyyakum, hal yang ditanyakan Nabi Muhammad SAW bukan berarti Nabi tidak mengajarkan itu, ya, tidak mengajarkan itu. Contohnya sekarang di zaman kita sekarang ini, ada nggak asam pedas baung? Ada nggak? Ada atau tidak? Ada ya, asam pedas baung ada. Kemudian saya nanya kepada Bang Rahmadi, abang makan apa tadi? Ya, beliau tanyakan asam pedas baung, misalkan. Saya karena orang Jawa saya nggak tahu, misalkan saya tanya asam pedas baung itu apa? Apakah kemudian dikatakan bahwasanya asam pedas baung ini perkara bid'ah? Tidak, karena saya nggak tahu. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Bilal karena Nabi nggak tahu amalan yang mana. Karena amalan itu banyak atau tidak? Amalan itu banyak. Nabi cuma memastikan amalan yang mana. Kalaulah sekiranya Nabi itu tidak mengajarkan, maka pasti akan mengatakan, lima sana'ta dzalik, wahai Bilal, kenapa engkau lakukan itu? Kalau itu tidak diajarkan. Tapi Bilal, Nabi Muhammad SAW cuma menyatakan, apa yang menjadikan suara terompamu terdengar dari di dalam surga? Bilal menyatakan, ya Rasulullah, tidaklah aku berhadas kecuali aku berwudu, dan tidaklah aku berwudu kecuali aku berdiri untuk 2 rakaat. Itu dikabarkan. Setelah itu Nabi ngapain? Protes? Enggak. Atau beliau menyanggah? Tidak juga. Artinya Nabi Muhammad SAW memang menyatakan amalan itu ada. Apakah itu bid'ah? Tidak juga. Tayyib. Nah, hadis-hadis yang demikian terkadang itu ada, tapi dipahami bukan dengan pemahaman para sahabat. Maka prinsip akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak bisa meninggalkan kaidah yang ketiga, yaitu ala fahmi salaf, yaitu memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman salaf atau para sahabat dan tabi'in serta para at-tabi'in. Ini yang perlu kita fahami dengan baik-baik. Kemudian jamaah sekalian rahimanallah wa iyyakum, prinsip yang keempat atau kaidah akidah kita yang keempat, bahwasanya prinsip-prinsip utama dalam akidah agama Islam semuanya telah diajarkan. Semua yang menjadi prinsip utama dalam agama kita ini, maka semuanya telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa ini beliau sebutkan di sini? Karena tidak ada lagi yang meragukan dalam agama ini. Tidak ada lagi yang perlu diragukan, semuanya sudah jelas. Semuanya sudah gamblang. Semuanya telah bayyin. Telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Enggak ada yang abu-abu dan semu. Tidak ada yang masih ngambang atau masih belum ada titik terangnya, karena semuanya sudah jelas. Sampai kata Rasulullah SAW, taraktukum 'alal mahajjatil bayda, aku tinggalkan kalian di atas sebuah syariat yang putih bersih.
Lailuha kanahariha, malamnya bagaikan siangnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Nabi kita SAW menyatakan, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Segala sesuatu yang itu tidak ada dasarnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari permasalahan agama, ya. Ingat ya, tanda kutipnya di sini atau titik pentingnya adalah dalam masalah agama. Fi amrid din, dalam perkara agama, bukan perkara dunia. Kalau perkara dunia, bid'ah sebanyak-banyaknya boleh. Perkara dunia. Kalau untuk perkara dunia, bid'ah sebanyak-banyaknya itu boleh. Kacamata bid'ah, karpet nih bid'ah, kipas bid'ah, lampu bid'ah, mikrofon bid'ah. Ini semuanya bid'ah, media bid'ah. Tapi ini dalam permasalahan dunia. Adapun dalam masalah agama itu tidak boleh. Karena bid'ah yang dimaksudkan Nabi Muhammad SAW adalah bid'ah dalam masalah agama. Sehingga tidak benar ketika ada yang menyatakan itu orang-orang yang teriak bid'ah itu, coba ceramah nggak usah pakai mikrofon karena mikrofon itu bid'ah. Ini penyandaran yang tidak tepat. Coba orang yang teriak-teriak bid'ah itu kalau umrah nggak usah pakai pesawat karena pesawat itu bid'ah dan sebagainya. Subhanallah. Iya, bid'ah dari sisi bahasa yang dia perkara baru, ya, yang tidak ada di zaman Nabi, iya. Tapi ini masalah dunia. Sementara yang dikatakan bid'ah yang tercela itu adalah dalam permasalahan agama. Dan prinsip akidah kita menunjukkan bahwasanya yang menjadi pokok agama ini semuanya telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Yang menjadi pokok agama kita semuanya telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang tidak dijelaskan, semuanya telah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan sampai masalah buang hajat saja dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buang hajat. Terus masalah pokok inti dalam berakidah sebagai seorang muslim enggak dijelaskan, mustahil. Dalam masalah makan, dalam masalah menguap, dalam masalah bersin, ada enggak syariatnya? Ada enggak panduannya? Semuanya ada. Maka kalau Bapak Ibu sekalian memiliki buku Kitabul Adab karya daripada Syekh Abdul Aziz Al-Salhub hafizahullah taala, itu buku yang sangat bagus sekali. Boleh sebutkan di situ sekitar 12 atau 14 bab adab. Ya. Dan di setiap babnya beliau sebutkan adab-adab yang berkaitan dengan masalah hal itu. Seperti adab buang air, adab bersin, adab menguap, ya. Semuanya dijelaskan. Adab-adab yang terkadang itu dilalaikan oleh manusia. Tapi ternyata Islam sangat mengatur sedemikian. Kalau masalah bersin saja diatur, masalah menguap saja itu diatur, masa ya dalam masalah prinsip akidah tidak ada ketentuan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Muhal ini. Ini mustahil. Tidak mungkin. Apalagi Allah Azza wa Jalla telah menyempurnakan agama ini sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diwafatkan olehnya. Ya, Allah telah menyempurnakan agama Islam sebelum Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Ini beberapa bulan sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Dzulhijjah, di tanggal 9 di hari Arafah. Ketika itu Nabi masih hidup. Beberapa bulan setelahnya masih ada Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Ya, sekitar 3 bulan beliau masih hidup setelah itu. Barulah kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam di tanggal 12 Rabiul Awal beliau kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Berarti 3 bulan sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah telah sempurnakan agama ini. Berarti enggak perlu lagi yang namanya penambahan karena agama ini telah sempurna. Itu kaidah yang keempat. Saya ulang, yang pertama, kaidah dan prinsip akidah Ahlussunnah adalah sumber akidah kita dari Al-Qur'an dan Sunnah. Yang kedua, bahwasanya kita semuanya dan setiap sunnah yang sahih, hadis-hadis yang sahih, sekalipun itu hadis ahad, wajib untuk kita terima. Kemudian nas Al-Quran dan hadis itu hanya bisa kita pahami dengan benar dengan mengambil pemahaman para sahabat dan salafus saleh.
Dan prinsip yang keempat, Bapak Ibu sekalian rahmatullah azza wa jalla, bahwasanya semua yang menjadi usuluddin, pokok-pokok agama, itu semuanya telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi menyatakan, ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannati wa yubaidukum 'anil nari illa waqad buyyina lakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak tersisa sedikit pun dari amalan-amalan yang akan menjadikan kalian itu dekat dengan surga dan menjauhkan tiada kalian daripada neraka, kecuali semuanya telah aku jelaskan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min syai'in yuqarribukum ilal jannati illa waqad amartukum bih. Tidak ada sesuatu yang menjadikan kalian menjadi penghuni surga kecuali telah aku perintahkan kepada kalian untuk mengamalkannya. Dan tidak tersisa sedikit pun dari amalan-amalan yang menjadikan kalian masuk ke dalam neraka kecuali telah aku peringatkan kalian untuk tidak mengamalkannya. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi apa lagi? Yang ibadah itu sudah jelas, yang bukan ibadah juga sudah jelas. Kalau kita masih menganggap ada atau tidaknya, bukan karena tidak ada dalilnya, tapi belum sampai kepada kita ilmunya atau kita belum mengetahuinya. Tanyakan. Jika sekiranya jawabannya tidak ada dasarnya, tinggalkan. Jika jawabannya adalah ini sunnah, maka kerjakan. Karena di antara prinsip dan akidah, kaidah daripada ahlu sunnah wal jamaah yang kelima adalah bersifat taslim, bersikap taslim. Apa itu taslim? Taslim itu nerimo atau nerimo, nerima, ya. Apa bahasa manemo? Iya. Iya. Jadi prinsip akidah Ahlus Sunnah itu menerima apapun hukum yang ditetapkan Al-Quran dan hadis. Ya. Innama qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih an yaqulu sami'na wa asayna wa ata'na. Sesungguhnya perkataan kaum mukminin ketika mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan mengatakan apa? Sami'na, ya Allah, ya Rasul, ya Rabb, kami mendengar, wa ata'na, dan kami akan taati. Ini kita. Makanya Allah Azza wa Jalla nyatakan apa? Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kata Allah Azza wa Jalla, demi Rabbmu wahai Muhammad, la yu'minun, mereka tidak akan beriman, kata Allah, hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, sehingga mereka itu menjadikan engkau itu pemutus hukum di dalam perkara-perkara yang kalian perselisihkan, kata Allah. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak akan mendapatkan berat hati terhadap apa yang engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka menerimanya dengan sebenar-benarnya penerimaan. Sebagaimana ketika dalam sebuah riwayat ya, disebutkan ada orang yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang suatu perkara. Nabi menjawabnya. Ternyata jawaban Nabi tidak sesuai dengan yang diinginkannya. Pergi dia kepada Abu Bakar, tanya kepada Abu Bakar, dan ternyata jawaban Abu Bakar sama dengan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu juga tidak menyenangkan hatinya, tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Pergi dia kepada Umar radhiyallahu taala anhu. Maka kemudian Umar bertanya, tidakkah engkau bertanya kepada Rasulullah SAW atau bertanya kepada Abu Bakar? Dia mengatakan apa? Sudah aku tanya keduanya. Sudah aku tanya keduanya. Perhatikan Bapak, kalau ini terjadi kepada Umar, apa kira yang terjadi? Udah nanya ke Nabi nih, dikasih jawaban tentunya. Udah nanya ke Abu Bakar, dikasih jawaban. Masih nanya kepada Umar. Apa yang terjadi? Izin saya ke belakang dulu. Ke belakang ngapain? Ngasah pedang, ya enggak? Bapak Ibu sekalian rahimanallah, kan aneh jadinya. Rasulullah sudah ngasih keputusan, Abu Bakar juga ngasih keputusan yang sama, masih nyari celah dari Umar. Dan kita nggak boleh jadi orang yang seperti ini, bertanya-tanya kepada satu ustadz, 2, 3, 4, udah 4 ustadz ditanya jawabannya sama, nyari ustadz yang kelima. Mana tahu ada jawaban yang sedikit berbeda. Ternyata berbeda, lebih ringan. Diambil ustadz yang
Yang kelima, ini muskilah. Ini masalah. Masa iya? Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian rahimanillah wa yakum, sebagai orang yang bermanhajkan Ahlus Sunnati wal Jamaah, kita harus taslim, menerima sepenuhnya riba itu haram. Riba itu haram. Sebagai orang yang mengaku diri kita adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah, maka kita taslim. Apa taslim? Manemo. Haram kata Nabi berarti untuk dicari. Atau untuk didaftarkan? Untuk ditinggalkan. Haram. Tayyib. Itu taslim. Kita nerima, ya, kita nerima. Dan ketika Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ketika seseorang kemudian mereka mendapatkan adanya keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian tidak selaras dengan keinginan mereka, tapi itu yang ternyata benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan tundukkan hawa nafsunya untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena hawa muttaba' itu sebab daripada halak. Hawa muttaba', hawa nafsu yang diikuti, itu menjadi sebab hancur dan celakanya seseorang. Ketika Nabi Muhammad SAW menyatakan thalathu muhlikat, ada 3 yang membinasakan, di antaranya adalah hawa muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Udah jelas-jelas Rasul katakan itu nggak boleh. Perempuan itu harus menutup aurat, keluar rumah harus menutup jilbab dan menutup kakinya dengan kaos kakinya. Masih nyari celah untuk tidak memakai kaos kaki, masih nyari celah untuk tidak memakai jilbab, maka berarti belum ada sifat taslim, belum menerima. Paham ibu-ibu ya? Yang namanya kalau dari rumah, kaki harus tidak berani jawab. Ibu-ibu, kalau keluar rumah kaki harus ditutup pakai apa? Sokok. Kaos kaki, bukan terompa. Kalau terompa belum nutup. Tapi kalau sepatu silahkan jemur kain pakai sepatu, ya kan? Intinya ditutup Bapak Ibu sekalian. Ibu-ibu ya, Bapak nggak perlu. Ibu-ibu sekalian, karena itu aurat. Yang tidak menjadi aurat bagi perempuan itu mana? Muka dan telapak tangan kan? Berarti kaki aurat atau bukan? Aurat. Aurat ditutup atau dibuka? Sepakat? Ibu-ibu sepakat? Sepakat ya aurat ditutup ya? Tolong jawab. Maksudnya gini, kalau mereka sudah jawab kemudian dilanggar juga, saya udah selesai. Itu urusan di mereka gitu. Ya ibu-ibu, kaki aurat atau bukan? Kurang keras. Aurat. Aurat dibuka ditutup? Ditutup ketika boleh ataupun ketika keluar rumah? Ketika keluar rumah kan, mau jemur kain ataupun apa, tetap diusahakan. Kecuali rumah Anda itu tertutup pagar, ya tidak mengapa. Tapi kalau ada kemungkinan dilihat orang-orang laki-laki ajnab yang bukan mahramnya, kenakan kaos kakinya. Ini terkadang menjadi kesalahan sebagian orang. Iya, mukanya ditutup, dia pakai cadar, dasternya setengah betis, pakai kaos kaki. Banyak kita lihat seolah-olah penting menutup muka dibandingkan menutup betis dan kakinya. Padahal betis dan kaki tidak ada khilaf para ulama bahwasanya itu bagian daripada aurat dan wajib ditutup. Adapun wajah masih khilaf. Ada yang menyatakan ditutup lebih baik, ada yang menyatakan boleh untuk tidak ditutup. Nah, tapi kalau kaki sepakat ulama wajib ditutup. Ini enggak, di atas ditutup, di bawah disingkap. Lucu, ya, aneh tapi nyata. Itu ya fenomena perempuan menutup muka tapi menyingkap betisnya. Subhanallah, jangan dibalik. Tutup betis Anda, ya.
Kalaupun Anda kemudian sudah terbiasa menutup muka, maka tutup keduanya. Tutup betisnya, tutup mukanya. Jangan disingkap. Dan Anda harus taslim, menerima dengan selapang-lapangnya dada bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan itu syariat. Ya, itu syariat. Sama dengan laki-laki. Ketika Nabi Muhammad SAW menyatakan, maaf ya, u'ful liha, biarkan jenggot itu tumbuh. Biarkan jenggot itu tumbuh. Artinya jenggot ini adalah syariat. Orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW dia akan menerima bahwasanya ini syariat. Perihal dia bisa atau belum itu urusan dia. Tapi dia nggak boleh dengan tidaknya dia berjenggot mencemooh dan menghina orang yang berjenggot. Ini yang tidak boleh. Kalau Anda dan kita memilih untuk memangkas atau menghabiskan atau mencukur jenggot kita dan kita bersihkan muka kita dari jenggot, itu urusan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan kemudian mulut kita itu latah dan lancang. Seperti saya pernah dulu saya sampaikan, masuk di sebuah kantor dikatakan, "Oh, udah bisa untuk kurban nih." Udah bisa untuk kurban. Subhanallah, ini ya biarkan mereka dengan apa yang mereka lakukan. Karena di antara sifat-sifat orang yang beriman adalah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya kan? Tetapi begitulah fenomena yang ada. Artinya kalau mereka belum bisa, ya udah cukup. Yakini kita belum bisa. Sama ibu-ibu yang belum bisa mengenakan cadar, ya udah cukup kita meminta kepada Allah bimbingan untuk ditunjukkan, terus diberikan taufik agar menerima kebenaran, tanpa kita mencemooh orang-orang yang mereka sudah mengenakan cadar, mencemooh orang-orang yang mereka sudah mengenakan jilbab dalamnya, yang sering mengenakan pakaian-pakaian gelapnya. Maka cukup kita mengatakan kepada Allah, bimbing kita agar Allah terus arahkan kita kepada jalan yang benar. Ya. Kemudian itu prinsip yang kelima ya, bahwasanya kita harus taslim, menerima dengan selapang-lapangnya dada apa yang menjadi keputusan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah katakan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin dan mukminah jika Allah telah memutuskan sebuah perkara, mereka cari pilihan yang lain, seolah-olah opsinya antara boleh dan tidak boleh. Pilihan yang ditetapkan oleh Allah adalah antara haram dengan sesuatu yang memang makruh. Kemudian mereka mencari pendalilan untuk menyatakan hal itu adalah halal, maka enggak boleh. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian rahimanillah wa iyyakum, kata Allah Azza wa Jalla, wa yusallimu taslima. Menerima apa yang ditetapkan oleh Nabi SAW itu ciri-ciri orang yang beriman. Karena Allah katakan, fala wa rabbika la yu'minun, demi Tuhanmu mereka tidak beriman, kata Allah, sampai mereka itu menerima apa yang menjadi putusan Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian kaidah dan prinsip yang keenam yang harus kita pahami dengan baik-baik adalah akal yang benar itu pasti akan sejalan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Itu prinsip kita. Akal itu kalau benar, dia pasti akan sejalan dengan Al-Quran dan hadis yang sahih. Kalau ada orang yang menganggap kok hadisnya demikian nggak masuk akal, berarti bukan nggak masuk akal. Akal mereka yang nggak masuk kepada dalil, bukan dalil yang nggak masuk akal. Karena tidak boleh memaksakan dalil untuk masuk ke dalam akal. Tapi yang harus kita paksakan adalah akal kita tunduk kepada dalil. Ini penting sekali. Ya, nggak bisa kita memaksakan supaya dalil sesuai dengan akal kita, tidak. Tapi akal kita harus kita sesuaikan dengan dalil. Dan ini mutlak, tidak boleh. Karena jika sekiranya seseorang itu menimbang-nimbang dalil dengan akalnya, maka akan banyak dalil yang tertolak. Sebagaimana orang-orang Khawarij, mereka menjadikan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, tapi mereka pahami dengan akal mereka, sehingga mereka akan menjadi kelompok orang-orang yang melenceng dari jalannya Allah Azza wa Jalla. Qaulu haqqin yuradu bihal batil. Perkataannya benar, dalilnya sahih,
tapi ditujukan kepada tujuan yang salah. Ini nggak boleh. Yaitu Al-Quran dan Sunnah yang sahih selama-lamanya tidak akan bertentangan dengan akal yang sehat. Kalaupun seolah-olah seperti bertentangan, maka yang harus didahulukan adalah Al-Quran dan Sunnah, dalil, dan akal harus kita kesampingkan. Karena Al-Quran dan hadis adalah maksum, sedangkan akal tidak maksum. Mungkin nggak hadis itu salah? Mungkin nggak hadis itu salah? Mungkin nggak hukum hadis itu salah? Nggak mungkin. Al-Quran mungkin nggak salah. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Tidak ada datang kebatilan dari depan ataupun dari sisi belakangnya. Itu Al-Quran. Tanzilu min hakimin hamid, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan dan Isya terlebih dahulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau pernah menyatakan apa? Idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya daripada kematian. Kenapa? Idha'atul waqt taqta'uka 'anillahi wad daril akhirah. Seseorang ketika dia itu menyia-nyiakan waktunya, maka itu akan memutus antara dia dengan Allah dan antara dia dengan kehidupan akhiratnya. Adapun kematian hanya akan memisahkan antara dia dengan dunia. Orang yang mereka menunggu selesai daripada melakukan satu salat, menunggu kepada waktu salat yang berikutnya, maka ini adalah merupakan salah satu jalan dan sebab kita mendapatkan doa para malaikat-malaikat Allah. Man sami'a min amirihi syai'an, siapa yang mendengar keburukan tentang pemimpinnya, ya, hendaknya dia tahan lisan. Doakan pemimpin. Atau man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Siapa yang membenci dari seorang pemimpin itu sesuatu hal, bersabar. Itu perintah Rasul SAW. Bukan fatahaddath, bukan ceritakanlah, bukan kemudian angkatlah pembicaraan tentangnya. Lah, wallah, enggak. Bersabar. Rasulullah SAW menyatakan apa? Ya man amana bilisanihi wa lam yu'min bihi qalbuh. Wahai manusia yang hanya beriman dengan lisannya dan tidak beriman dengan hatinya. Kenapa? Adanya orang-orang yang hatinya itu masih kufur, tapi lisannya mengatakan dirinya beriman. Seperti orang-orang munafikin, orang-orang munafik yang menyembunyikan kekufuran, menampakkan keimanan. Simak kajiannya sesaat lagi.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umari dunia wa dini. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ghuril mayamin. Wa ala azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, muslimat, ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita katakan tadi bahwa di antara prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya akal itu akan tunduk kepada dalil dan tidak memaksakan dalil untuk menyesuaikan akal, tapi akal yang harus kita paksakan untuk menyesuaikan dalil. Karena Al-Quran dan As-Sunnah tidak maksum. Al-Quran dan As-Sunnah itu maksum, sementara akal kita yang tidak maksum. Ya, Al-Quran dan Sunnah itu akan tetap benar, sementara akal kita berpotensi untuk senantiasa salah. Al-Quran dan Sunnah itu adalah mutlak, sementara akal kita senantiasa berubah-ubah dan seterusnya. Oleh karenanya kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, akal wajib tunduk dengan dalil. Akal kita itu wajib tunduk dengan dalil dan wajib untuk senantiasa mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ini kata Nabi kita, ya, kata para ulama-ulama kita. Kemudian yang ketujuh, kaidah yang ketujuh yang harus kita pahami, Rasulullah SAW adalah maksum, ya atau tidak? Iya, Rasulullah maksum. Berarti segala sesuatu yang keluar dari lisannya itu tidak akan pernah salah. Saya ulang, Rasulullah itu maksum, sehingga yang keluar dari lisannya adalah sesuatu yang benar dan tidak mungkin salah. Dan Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwasanya para sahabat mereka tidak mungkin bersepakat dalam kesesatan. Para sahabat mereka tidak mungkin bersepakat untuk atau di atas sebuah kesalahan, enggak mungkin. Sehingga pentingnya kita untuk mengikuti pemahaman para sahabat. Kata Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, "Innallaha ta'ala qad ajara ummati min an tajtami'a 'ala dhalalah." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah melindungi umatku ini dari bersepakat di atas kesesatan. Gak mungkin. Para sahabat gak mungkin mereka sepakat di atas kesesatan. Maknanya adalah kalau kita temukan sahabat berijma demikian, dan sementara akal kita mengatakan kok sahabat memikirkannya demikian, berarti yang salah bukan ijma'nya sahabat, tapi yang salah adalah akal kita. Karena para sahabat tidak mungkin mereka berijma bersepakat di atas kesesatan, gak mungkin. Dan ini Nabi yang mengabarkan. Sementara tadi kita sebuah sepakat bahwasanya apapun yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin itu salah, semuanya benar. Kenapa kita pastikan benar? Beliau maksum, dijaga oleh Allah dari kesalahan. Itu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Secara individu mereka iya, sahabat mereka tidak maksum, berpeluang untuk salah. Namun ketika mereka itu terjadi perselisihan, mereka akan mengembalikan perkara mereka kepada Al-Quran dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nanti mereka itu akan memaafkan yang salah dalam berpemahaman dan tetap berhusnudzan bahwasanya mereka telah berijtihad. Itu sahabat. Beda dengan kita. Kalau kita terjadi perselisihan, kemudian nanti terjadi diskusi, kemudian dikembalikan kepada seorang ustadz, kemudian terjadi yang satu benar yang satu salah, maka yang salah akan minder dan yang benar akan besar kepala sembari menyalahkan yang salah. Ini kita. Para sahabat tidak. Ketika terjadi perbedaan pendapat, mereka kembalikan kepada Al-Quran. Coba lihat ayatnya bagaimana. Setelah itu mereka kembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadisnya. Setelah ditemukan kesepakatan oleh mereka, maka yang tadinya benar pendapatnya mereka mentolerir dan memaafkan sahabat yang berpandangan salah. Namun tetap berhusnudzan bahwasanya sahabat yang tadinya salah pemahaman, mereka sudah berijtihad dan mereka sudah berusaha bersungguh-sungguh dalam memahami suatu konteks dalil. Ya. Kemudian di antara prinsip akidah Ahlus Sunnah itu bahwa bertengkar dalam masalah agama itu adalah sesuatu yang salah. Itu prinsip akidah Ahlus Sunnah. Prinsip akidah Ahlus Sunnah itu
bertengkar dalam masalah agama itu perkara yang tercela. Tetapi mujadalah, diskusi, ya, dengan cara yang masyru'ah, dengan cara yang disyariatkan, dengan mengemukakan dalil-dalil dan mengkompromikan atau melihat kepada sisi pendalilannya, maka itu perkara yang disyariatkan. Mendiskusikan masalah itu disyariatkan. Tapi kalau bertengkar, maka itu tercela dalam agama kita. Makanya kata Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal. Thumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayah, ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang akan menjadi sesat atau tidaklah suatu kaum mereka sesat setelah sebelumnya mereka mendapatkan hidayah, kecuali karena mereka itu suka berbantah-bantahan. Ya, suka berbantah-bantahan, suka berdebat, itu sebab apa? Kesesatan. Apalagi debatnya kita sama-sama talabatul ilm, debat. Sama-sama masih santri, debat. Kita nggak punya dasar, kita nggak punya modal, kita nggak punya alat, paham bahasa Arab pun tidak, tapi kita sok-sok debat. Maka yang terjadi apa? Ini peluang untuk menjadi orang-orang yang sesat. Debat itu jalan sesat, ya. Dan para ulama itu ketika mereka itu membahas masalah debat, itu akan diberikan kepada yang alim di antara mereka, ya. Akan diberikan kepada orang yang alim di antara mereka. Dan orang-orang alim itu mendebat tidak selalu dengan dalil, dengan akal, tapi tetap landasannya adalah dalil, ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, terkadang ada kalanya ketika kita ditanya, jawaban kita juga harus dengan logika. Itu orang-orang ketika mereka sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, tentunya logika yang mereka berikan tetap adanya dasar yang mendasari apa yang mereka lakukan, tapi tetap pedoman mereka adalah dalil Al-Quran dan sunnah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika diajak debat oleh orang-orang Mu'tazilah, enggak ada terjadi sesuatu yang bersih tegang. Kalau orang zaman kita yang namanya debat, pasti ada urat itu keluar. Imam Syafi'i tidak, ya. Imam Syafi'i santai menjawabnya dengan dalil, ya. Mereka mengatakan ada ayat Al-Quran, dibantahkan dengan dalil yang lainnya dan seterusnya. Begitulah kalau sudah diberikan ilmu oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita yang ilmu alatnya belum punya, ya, apalagi sisi istidlal, mengambil dalil dan menggunakan dalilnya pun juga kita tidak mengetahuinya, maka jangan pernah kita coba-coba untuk masuk dalam ranah jidal, berdebat, karena itu hanya akan mengeraskan hati dan kemudian akan menjadikan kita itu angkuh dan ujung-ujungnya kita jauh daripada hidayah dan justru menjadi orang yang tersesat dari jalan yang benar. Na'udzubillah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi illa utul jidal." Tidaklah seseorang itu menjadi sesat atau suatu kaum mereka sesat setelah mereka sebelumnya mendapatkan hidayah, kecuali karena mereka itu suka berbantah-bantahan, suka berdebat. Ini kata Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam. Itu prinsip yang ke-8. Dua lagi, prinsip yang ke-9, bahwa kaum muslimin wajib senantiasa mengikuti manhaj dan metode Al-Quran dan Sunnah di dalam menolak sesuatu. Artinya apa? Manhaj kita ini tidak boleh menolak sesuatu hanya karena akal, nggak boleh. Kita mengamalkan karena dalil, menolak juga karena dalil. Makanya selalu kita katakan, siapapun di antara jamaah yang kemudian ternyata berseberangan dengan apa yang kita sampaikan, datangkan dalilnya. Jika ternyata itu benar, kita akan amalkan, ya. Dan ketika ada yang kita amalkan ternyata itu terlarang dan dalilnya ada, sahih dalilnya, maka kita akan tolak amalan yang sebelumnya kita kerjakan juga karena dalil. Itu manhaj kita. Kita beramal karena dalil, kita menolak sesuatu juga karena dalil. Enggak ada istilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu main perasaan. Seperti ada orang yang menyatakan, ustadz besar kan, Kyai Kondang, menyatakan
Memang betul, sebenarnya hal ini dalam i'anatul talibin dikatakan bahwasanya begini-begini ini adalah sesuatu yang bid'ah makruhah, bid'ah yang dibenci, tidak ada sunnahnya. Tapi karena budaya masyarakat kita, maka nggak mungkin. Ini apa namanya? Apa namanya? Nggak mungkin. Dalilnya jelas tidak mengatakan tidak ada. Buku para ulama menyatakan itu bid'ah. Tapi karena melihat kepada kondisi masyarakat, maka kita nggak bisa larang dan sebagainya. Masyarakat bukan dalil, tapi masyarakat harus mengikuti dalil. Jangan dijadikan kebanyakan masyarakat mengamalkan sebagai sebuah dalil. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kalian ikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu pernah saya katakan kan, Umar bin Khattab itu sampai akhirnya berdoa kepada Allah untuk meminta dijadikan dari golongan yang sedikit, karena yang sedikit itu ternyata yang benar, ya kan? Karena yang sedikit itu ternyata yang benar. Di antara yang bersyukur sedikit atau banyak? Sedikit. Wa qalilun min ibadiy syakur, qalilan ma tashkurun. Yang berfikir sedikit atau banyak? Sedikit. Qalilan ma tadhakkarun. Yang beriman sedikit atau banyak? Qalilan ma tu'minun. Ya kan? Walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Walakin aktsarahum fasiqun. Dan sebanyak sekali. Kalau kebanyakan itu yang jelek-jelek, kalau sedikit yang baik-baik. Makanya dalil itu bukan kebanyakan orang, kan banyak yang mengamalkan. Bukan itu. Dalil kita adalah Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, suatu perkara yang bid'ah tidak boleh dibalas atau dibantah dengan bid'ah yang lain. Nggak boleh. Contohnya, kita kena sihir. Kemudian untuk menolak sihir datang kepada tukang sihir. Boleh atau tidak? Nggak boleh. Kenapa? Menolak sesuatu yang haram dengan sesuatu yang haram tidak boleh. Maka menolak sesuatu harus dengan sesuatu yang berdalil. Ya, menolak bid'ah nggak boleh dengan bid'ah yang lain. Menolak bid'ah dengan sunnah. Menolak kesyirikan jangan dilarikan kepada kesyirikan yang lain. Tapi tolaklah kesyirikan dengan mengajarkan manusia kepada tauhid. Itu maksudnya. Kemudian yang terakhir, kaidah yang ke-10 atau prinsip yang ke-10 dari kaidah-kaidah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah setiap perkara yang baru dalam urusan agama yang tidak ada sebelumnya penuturan dari Nabi atau pengamalan dari Nabi atau perintah dari Nabi atau persetujuan dari Nabi, maka semua itu adalah perkara bid'ah yang tidak boleh dikerjakan dan hendaknya dijauhi, karena itu menjadi sebab seseorang itu terancam masuk ke dalam neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Maka enggak boleh. Am lahum syuraka syara'u lahu min ad-din ma lam ya'dam bihi Allah. Apakah mereka itu membuat sekutu-sekutu yang sekutu itu menjadikan untuk mereka syariat-syariat yang belum diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla? Itulah bid'ah. Perkara bid'ah itu tidak diizinkan oleh Allah, tapi diajarkan oleh seorang ustadz, kemudian diamalkan oleh sebagian murid-muridnya. Sementara Allah tidak mengizinkan hal tersebut. Am lahum syuraka. Apakah mereka akan membuat untuk Allah tandingan-tandingan? Syara'u lahum minad-din, yang mensyariatkan untuk mereka itu sesuatu amalan agama, malam ya'dam bihillah, apa-apa yang tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan Imam Syafi'i punya perkataan yang sangat-sangat tegas dalam hal ini. Kata beliau, man istahsana faqad asyra. Siapa yang menganggap baik suatu amal budaya, adat istiadat, dan itu tidak ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW, kita anggap baik, faqad asyra, maka dia telah dianggap membuat syariat yang baru. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Oleh karenanya berhati-hati kita dengan perkara-perkara yang demikian. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bil haqqi wassawab. Ini diantara 10 prinsip yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala dari prinsip akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Pada intinya kita sebagai seorang yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita harus menjadikan sumber akidah kita dari Al-Quran dan
hadis-hadis yang sahih, sekalipun hadis ahad maka kita wajib untuk menerimanya dan memahami Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman para salafu as-salih, ya, dan menjadikan hati kita selalu menerima dengan selapang-lapangnya penerimaan dan tidak menjadikan berat hati di dalam menerima syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya akal-akal kita tunduk kepada setiap dalil Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Al-Quran dan hadis adalah sesuatu yang maksum, sementara akal kita sesuatu yang tidak maksum. Dan manakala terjadi pertengkaran di dalam masalah agama, maka ketahuilah bahwasanya itu perkara yang tercela dalam agama kita. Maka kembalikan setiap perselisihan itu kepada Al-Quran dan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena perselisihan hanya akan menjadi sebab seseorang itu tersesat dari jalan kebenaran. Dan kemudian hendaknya kita senantiasa berusaha untuk mengikuti metode para ulama salaf di dalam menolak sesuatu, karena tidak boleh kita mengamalkan sesuatu kecuali dengan dalil, juga tidak boleh menolak sesuatu kecuali juga dengan dalil. Dan jauhilah perkara-perkara yang baru dalam agama, karena itu adalah perkara yang bid'ah. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap perkara yang baru dalam agama atau bid'ah itu adalah menjadikan seseorang tersesat dari jalan Allah, dan setiap orang yang tersesat maka ujung-ujungnya dia akan masuk ke dalam neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Hada wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada pertanyaan? Silakan Ustaz. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah azza wa jalla, kontes kata-kata sedikit, ya, kontes kalimat sedikit, kalau kita kembalikan kepada Al-Quran, maka itu semuanya kembali kepada permasalahan agama, seperti syukur, ya, sedikit, beriman sedikit. Kalau dalam masalah agama, kalau dalam masalah dunia, Nabi Muhammad SAW menyatakan la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa seseorang itu punya harta yang banyak selagi dia bisa menjaga ketakwaan dalam hartanya. Kalau dalam masalah agama, Nabi Muhammad SAW tidak menganjurkan kita untuk menjadi orang yang sedikit harta. Bahkan Nabi meminta bahkan Nabi mendoakan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma untuk dipanjangkan umurnya, dibanyakkan hartanya, dan disuburkan keturunannya. Allahumma akthir malahu wa waladahu. Ya Allah, banyakkanlah harta dan keturunannya. Sehingga kalau untuk dunia, tidak mengapa seseorang itu mencari banyak-banyak, ya, mencari banyak-banyak selagi itu tidak melalaikan kita dalam masalah akhirat. Adapun kata-kata sedikit dalam Al-Quran itu biasanya dikaitkan dengan masalah agama. Artinya maksudnya bukan berarti kita sedikit dalam mencari agama, justru kita banyak dalam mencari agama. Tapi sifat manusia kalau sedikit berarti dia dalam masalah kebaikan yang sedikit itu. Manusia yang punya sifat-sifat baik itu sangat sedikit, yang bersyukur sedikit, yang beriman sedikit, yang mereka mengetahui sedikit, yang berfikir sedikit, yang menggunakan akalnya untuk mengikuti kebenaran sedikit, yang menundukkan hawa nafsunya sedikit, yang menerima dengan sebenar-benarnya penerimaan syariat Nabi sedikit. Berarti yang banyak, yang masih ngeles, yang masih mencari-cari alasan, yang masih mencoba untuk mencari jawaban keringanan-keringanan yang lainnya, itu yang masih banyak, ya. Tapi kalau untuk permasalahan dunia, maka tidak mengapa seseorang itu dalam hal mengikuti kebanyakan orang yang mereka itu mencari dunia selama jalannya benar dan tidak melalaikan kita dari akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi zuhud kepada dunia itu disyariatkan. Kata Nabi, izhad fid dunya yuhibbukan nas, yuhibbukallah, wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Berzuhudlah engkau dari dunia, maka Allah akan mencintaimu, dan berzuhudlah engkau terhadap apa yang ada di tangan manusia, maka niscaya manusia akan mencintaimu. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah, ada yang lain? Cukup. Ibu-ibu ada pertanyaan?
Ibu-ibu mah adem ayem, tentrem. Cukup ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya باذنillah. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.